Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Bagaimana dengan kabar saudara? Bagaimana dengan kehidupan iman saudara? Apakah pertumbuhan iman saudara ditunjukkan juga dengan kehidupan doa yang semakin kuat dan mendekat mengenal Tuhan? Saudara, ikuti terus channel ini karena tahun ini saya mau membagikan kepada saudara bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh memiliki kehidupan doa yang berkemenangan, kehidupan doa yang membuat suatu transformasi terjadi di dalam kehidupan kita terus menerus. Topik kita pada hari ini berbicara mengenai doa Yesus. Apakah doa seorang Tuhan atau doa seorang manusia? Banyak orang yang tidak percaya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sebab bagaimana mungkin Tuhan berdoa? Bagaimana mungkin Tuhan waktu disalib memanggil, "Bapa, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku?" Saudara, kita sebagai orang Kristen tentunya kita rindu untuk
Tuhan Yesus itu ditinggikan dan dipercayain sebagai Tuhan. Tapi saudara, sering kita lupa bahwa selama Yesus di muka bumi sekitar 33 tahun, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itu telah menjadi manusia. Jadi dalam konteks waktu Yesus di muka bumi, dia adalah seorang manusia. Demikian juga pada waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia merujuk kepada Tuhan Yesus yang pada waktu itu sudah naik ke surga sebagai manusia yang telah dipilih Allah, ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara bagi saudara dan saya. Nah saudara, dengan demikian kita sering bimbang dan ragu untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai manusia. Nature Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa memang berbeda dengan kita. Tetapi Yesus adalah flesh and blood sebagai manusia selama dia ada di muka bumi. Nah saudara, kita tidak perlu khawatir untuk mengakui, karena itu adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Yesus manusia selama 33 tahun di muka bumi ini. Bagaimana dengan mukjizat-mukjizat yang dia lakukan? Perkara-perkara besar seperti meredakan ombak laut, membangkitkan orang mati, membuka, mencelikkan mata orang buta. Bagaimana Yesus dapat melakukan itu? Saudara, itu adalah perbuatan manusia yang diurapi oleh Allah. Nah saudara, di dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Saya bacakan bagi saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, dalam konteks perkataan ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia, saudara dan saya, kalau percaya kepadaku, dapat juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dalam arti, pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan itu dapat kita lakukan, bahkan lebih besar lagi. Sebab apa? Sebab dia pergi kepada Bapa di surga. Dan barang siapa, dilanjutkan di ayat selanjutnya, dikatakan demikian saudara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, mungkin di dunia barat, di mana kita tidak lagi banyak melihat mukjizat, perkara-perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin karena banyak kita tidak atau sudah melupakan perkataan Tuhan Yesus seperti ini. Saudara dan saya sebagai manusia memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat. Nah, saudara, dalam konteks ayat ini dibicarakan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tiada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kemudian Thomas menanyakan kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Terus Tuhan Yesus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, karena aku dan Bapa itu satu. Saudara, Yesus yang adalah sebagai manusia selama 33 tahun, bagaimana dia melakukan tugas-tugasnya? Dia bergantung kepada Bapanya. Nah saudara, sebagai manusia yang bergantung kepada Bapanya, tentunya kita harus mengenal dan mendengar dari Bapanya. Dan bagaimana Yesus dapat melakukan ini?
Saudara, Alkitab menyaksikan bahwa selama Tuhan Yesus melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu, setiap malam, bahkan pagi-pagi, dia bangun dan berdoa. Sebelum tidur jauh, bahkan dia mungkin tidak tidur, dia berdoa. Saudara, dia katakan bahwa apa yang aku katakan bukan perkataanku sendiri, melainkan perkataan Bapa di surga. Dan aku melakukan apa yang kulihat daripada apa yang ditunjukkan oleh Bapakku di surga. Bagaimana semuanya itu dapat terjadi, saudara? Nah, saya percaya, saudara, itu dapat dilihat oleh Yesus sebagai manusia ketika dia berdoa. Waktu-waktu yang digunakannya di dalam doanya, baik itu setelah dia bangun maupun sebelum dia tidur lama, dia berbicara dengan Bapaknya di surga. Bukan hanya memberikan petisi, tetapi juga mendengarkan apa yang Bapaknya ingin dia lakukan. Saudara dan saya memiliki potensi yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini. Bahkan Paulus sendiri di Roma 8:29 mengatakan bahwa kita ini telah dipilihnya dan ditentukannya dari semula untuk kita menjadi segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara dan saya ditujukan untuk mengalami satu transformasi agar kita menyerupai Yesus Kristus. Bukan menyerupai Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi menyerupai Yesus Kristus sebagai manusia yang bergantung kepada Bapa di surga, yang memiliki karakter-karakter Bapa di surga di dalam diri kita. Saudara dan saya, kita penuh dengan sinful nature. Daging kita ini ingin disenangkan, ingin mengalami kenyamanan. Oleh karena itu, saudara, kita bergantung kepada Bapa di surga supaya terjadi transformasi, sehingga yang menyenangkan kita bukan lagi keinginan daging kita, tetapi keinginan roh. Sama seperti mana Tuhan Yesus katakan bahwa aku melakukan apa yang Bapakku kehendaki. Pada waktu dia di taman Getsemani, dia berdoa, biarlah cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus juga punya kehendak daging manusia, tetapi senantiasa dia bersikap, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Saudara, saya harap ini juga mengajarkan kita bahwa kehidupan doa bukanlah seperti doa yang diajarkan oleh agama, di mana doa itu merupakan instruksi, harus lakukan ini. Bahkan di dalam orang-orang Kristen mengucap doa Bapa kami berulang kali, tanpa ada pengertian bahwa doa itu adalah suatu relasi dengan Bapa di surga, bukan hanya satu ritual keagamaan yang tidak ada arti kuasanya untuk merubahkan kita. Yang Yesus tunjukkan di sini adalah model hubungan antara manusia dengan Bapa di surga dan melakukan perkara-perkara besar. Pada waktu kita berdoa, kita siap, saudara. Memang kita penuh dengan banyak keinginan, petisi dan sebagainya. Tetapi goal daripada kehidupan doa itu adalah suatu transformasi diri kita menjadi segambar dengan Kristus, sehingga dengan demikian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Yesus yang tinggal, yang hidup di dalam diri kita. Sungguh masih banyak, saudara. Dunia ini perlu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Perlu untuk kerajaan Tuhan datang. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah kita ambil bagian? Kalau mau, kita perlu memberi prioritas dalam kehidupan doa. Dan memberi prioritas dalam kehidupan doa bukan untuk benefit bagi kita saja, tetapi pertama-tama, saudara, untuk Tuhan dapat memakai kita melakukan perkara-perkara yang Dia inginkan terjadi di muka bumi ini. Saya harap ini menguatkan saudara terus untuk berdoa terus-menerus, sehingga hidup kita dapat dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara.
Tuhan.